Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan membahas apa itu informasi geospasial. Jadi, geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi, yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Jadi, jika kita berbicara mengenai geospasial, berarti kita sedang membicarakan ruang yang menunjukkan lokasi, tempat atau letak suatu objek yang ada di permukaan bumi, baik itu objek berupa objek alam maupun objek buatan manusia. Salah satu objek alam itu seperti sungai, pegunungan, lautan, dan lain sebagainya. Sedangkan objek buatan manusia itu seperti persawahan, perkebunan, pembukaan lahan, dan sebagainya. Dalam pengadaan informasi geospasial terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial dasar pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, yang sifatnya luas, baik bagi pemerintah, badan usaha, maupun perorangan. Sedangkan informasi geospasial tematik itu informasi yang memperlihatkan data secara kualitatif dan kuantitatif pada unsur-unsur yang berhubungan dengan detail-detail topografi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua poin utama ini, yaitu geospasial dasar, informasi geospasial dasar, dan informasi geospasial tematik. Jadi yang pertama itu informasi geospasial dasar. Jadi dalam materi informasi geospasial dasar kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama itu jaringan kontrol geodesi. Jadi jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geografis yang terdiri dari jaringan kontrol horizontal. Jadi jaringan kontrol horizontal nasional itu digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal 2 dimensi bagi informasi geografis. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik. Nah, jadi jaringan kontrol horizontal nasional ini posisinya berbentuk horizontal dan diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk fisik, berbentuk fisik. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Selanjutnya itu jaringan kontrol vertikal nasional. Jadi jaringan kontrol vertikal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geografis. Jadi jika jaringan kontrol horizontal nasional posisinya horizontal, maka vertikal posisinya vertikal juga. Dan jaringan kontrol vertikal nasional berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi. Jadi bentuknya ini titik tinggi geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Selanjutnya itu jaringan kontrol gaya barat dan pasang surut laut. Jaringan kontrol gaya barat dan pasang surut laut dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya barat
diperlukan untuk penentuan geoid. Yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari elipsoid bumi untuk penentuan tinggi nilai gaya berat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada sistem referensi yang berlaku secara nasional. Itu tadi jaringan kontrol geodesi. Selanjutnya itu kita masuk ke pemetaan rupa bumi dan toponim. Toponim. Pertama itu peta rupa bumi. Jadi peta rupa bumi atau dalam bahasa Inggrisnya topographic map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam yang secara asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum. Biasa juga disebut peta umum atau bisa dikatakan juga peta umum. Karena dalam peta rupa bumi menjanjikan semua unsur yang ada di permukaan bumi. Dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat juga mempunyai bermacam tujuan, termasuk untuk pembelajaran. Tujuannya untuk pembelajaran. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta tematik seperti peta pengguna lahan, peta jaringan jalan, peta sebaran penduduk, peta jaringan sungai, dan sebagainya. Peta rupa bumi juga menyajikan unsur-unsur dasar muka bumi seperti unsur hipsografi, unsur hidrografi, unsur vegetasi, unsur toponim, dan unsur buatan atau budaya manusia. Unsur hipsografi itu berbicara mengenai tinggi rendahnya medan atau relief, terutama ketinggian yang ada di permukaan bumi. Sedangkan unsur hidrografi berbicara mengenai laut, danau, sungai, atau pola pengaliran yang ada di permukaan bumi. Sedangkan unsur vegetasi itu membahas mengenai penutupan lahan. Adapun unsur toponim itu membahas nama-nama unsur tempat atau nama-nama geografi. Sedangkan unsur buatan atau budaya manusia membahas mengenai permukiman, sistem perhubungan, unsur unit-unit administratif, ataupun sistem rujukan koordinat nasional baku. Jadi unsur-unsur dalam peta rupa bumi. Peta rupa bumi juga dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan atas skalanya, yakni skala 1 yaitu 1:1.000.000, skala 1:500.000, skala 1:250.000, skala 1:100.000, skala 1:50.000, skala 1:25.000, dan skala 1:10.000. Selanjutnya itu toponim. Jadi toponim adalah cabang ilmu atau ilmu yang membahas kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis baik alam maupun budaya. Toponim meliputi pembakuan nama unsur geografis alam dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Hasilnya adalah daftar nama geografi atau gazetir. Gazetir yaitu daftar nama unsur rupa bumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administratif, dan berbagai informasi lain yang diperlukan. Tujuannya itu untuk sebagai acuan komunikasi antar bangsa. Pemetaan toponim juga merupakan suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau
kompresi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jadi jenis data toponim itu terbagi menjadi dua, yaitu toponim alam dan toponim buatan manusia. Kalau toponim alam, data toponim alam itu meliputi sungai, danau, padang pasir, rawa, padang rumput, padang ilalang, dan lain sebagainya. Sedangkan toponim buatan manusia atau budaya itu seperti garis batas wilayah administratif pemerintahan, bangunan, jalan, jembatan, perairan, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita masuk ke pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Pemetaan kelautan lingkungan pantai merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut. Jadi peta kelautan dan lingkungan pantai ini khusus memberikan informasi untuk wilayah-wilayah di pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Peta dasar lingkungan pantai Indonesia atau disingkat dengan LPI merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupannya luas. Cakupan luas daratan dan lautan adalah 1:2 atau biasanya menggunakan skala 1:50.000. Selanjutnya itu peta dasar lingkungan laut nasional atau disingkat dengan LLN. Merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek yang terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:500.000. Selanjutnya itu pemetaan batas wilayah. Jadi peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Itu tadi pembahasan mengenai informasi geospasial dasar, mulai jaringan kontrol geodesi, pemetaan rupa bumi dan toponim, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai, dan pemetaan batas wilayah. Selanjutnya itu kita masuk ke informasi geospasial tematik. Jadi yang saya pahami dari informasi geospasial tematik itu memiliki peran dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat merepresentasikan hubungan antar fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan. Oke, itu tadi pembahasan mengenai geospasial, informasi geospasial. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.